sekali lagi gimana caranya kalau menurutku ya kalau misalnya mau pure sombong nih wah pamer gitu pasti viral tapi ya itu hujatan semua. Iya kan? Rahasianya apa sih? Artinya kok banyak orang main TikTok nggak ada yang lihat padahal dia juga niat gedu. Apa semua itu butuh satu momentum untuk bisa meledak. Kalau dipikir pernah nggak sih? Dulu itu pernah kepikir satu hari bahwa Stanley Howe itu bakal seperti ini. Wah, anggaplah S1 ya, kerja ikut orang, UMR. Berapa sih Surabaya 4,2. Sedangkan aku sekarang sekali video endorse TikTok. Tapi kalau sudah begini, sudah merasakan uang dari main TikTok, kuliah niat nggak sih? Aduh. Nah, terus orang tua nih, sebagai orang tua, ngeliat kamu gini ya apa? Sering meringatin, jangan lupa lo ya kuliahnya yang bener. Enggak sih. Jadi terserah gitu. Terserah iya, papa mamaku bebas sih gitu. Ya tapi kadang-kadang ya, orang tua ini ya yang bener itu. Kadang-kadang ya sudah kamu mau apa, yang penting kamu itu happy. Satu, kalau aku loh ya mencerminnya. Satu, enggak, kamu tidak melanggar norma susila, melanggar norma agama. Ya, terus hukum, karena kan banyak yang main-main terus dihukum kan. Benar, iya. Jadi ya apa membentengin itu supaya tidak khilaf? Ya hati-hati pokoknya. Kalau aku orang meleset-melesetin terus habis itu ditahan. Iya, makanya kalau aku sendiri pribadi berusaha banget ngehindarin konten-konten yang merambat ke situ pokoknya. Pokoknya sara, agama, politik aku berusaha hindarin kayak gitu. Oh, dan pornografi tentunya kan. Apa? Pornografi. Iya. Itu pasti juga. Wah, bisa masuk kandang kamu. Benar. Ya seperti itu. Ya, kasihan ya. Mereka itu sebetulnya apa ya? Kilaf atau? Kalau menurutku kayaknya nggak ngerti mereka itu. Mungkin nggak ada yang ngasih tahu atau gimana. Atau mungkin mereka tiba-tiba langsung naik. Jadi nggak ngerti cara kerjanya di sosial media gitu loh. Mungkin ya. Jadi mungkin menurut mereka oh biasa aja kayak gini gitu. Ternyata menurut orang lain ini itu melampaui batas dan segala macamnya kayak gitu. Kamu tahu kan ada satu case yang dia memelesetkan dikasih lagu. Iya tahu. Ya nah itu tak lihat orangnya bukan tidak berpendidikan, modelnya juga oke ya, tapi I don't know. Mungkin ya dia nggak expect kalau bakal meledak videonya. Mungkin. Tapi kalau buat seperti gituan ya pasti aja kenceng ya sebetulnya ya. Nggak tahu. Mungkin ya dia udah main TikTok lama, videonya nggak ada yang naik nih. Terus dia isengnya bikin kayak gitu. Mungkin ya ini kalau mau positif thinking kayak gitu. Iseng aja dia bikin dengan nggak ada harapan kalau ini video bakal meledak. Ternyata naik rame ya jadilah itu masalah itu. Sedih loh. Kadang-kadang sebagai orang tua ya, yang tidak mengerti apa-apa, tahu-tahu anaknya dijemput gitu loh. Ya bingung loh ya. Tahu-tahu anaknya digeruduk atau dipukulin sama orang. Pernah nggak sih orang main TikTok terus dipukulin? Oh kurang tahu kalau itu. Di luar negeri saya sih nggak tahu ya. Ada nggak ya? Coba orang main TikTok dipukulin di luar negeri. Mungkin kalau intinya itu Bapak Cang, kalau kontennya prank-prank gitu loh biasanya. Kan prank kan ada, memang beberapa aku lihat tuh video-video prank yang merugikan orang lain gitu. Oh, kalau prank itu malah ada yang sampai ditembak di tempat gitu kan. Nah, itu ya aku sempat lihat itu. Ada yang kayak misalnya orang mau duduk kursi ditarik. Nah, itu kan nyakitin tuh kayak gitu. Itu loh, isa buta loh. Nah, makanya. Itu. Nah, mungkin kalau konten kayak gitu dipukulin ya aku gak kaget sih kayak ya Anda mencari masalah gitu. Kalau prank-pranknya mungkin cuma nelponin, halo gini terus kayak pura-pura jadi temennya. Nah itu mungkin sih gak apa-apa lah gitu. Makanya kalau aku sih menghindari sekali konten prank gitu. Jadi boleh dibilang gak nih, girlfriend atau calon girlfriend? Gimana? Jadi kamu punya girlfriend atau punya calon girlfriend? Sekarang ini. Calon. Dia juga main TikTok? Iya. Juga pinter dance? Dibilang pinter banget, masih pinteran aku. Tapi ya bisa lah. Jadi asik dong, justru bisa ngajarin macam-macam dan dia semakin jatuh hati. Aduh gitu kok hal. Aduh. Ya seperti itulah. Seperti itu ya. Nah, sekarang nih, lebih sulit mana? Mengembangkan TikTok atau Instagram? Instagram. Why?
Nggak ngerti. Mungkin dari segi algoritmanya TikTok jauh lebih menguntungkan daripada Instagram. Maksudnya? Kayak videoku nih, anggap aja sehari aku upload 4. 2 diantaranya minimal pasti masuk FYP. Sedangkan kalau Instagram, susah banget buat video kita masuk ke Explore gitu. Dan kalau yang aku lihat, platform TikTok itu lebih dipakai untuk ngonten. Benar-benar bikin konten untuk ngehibur orang. Sedangkan kalau Instagram kan kadang-kadang kita pergi kemana foto cekrek upload. Kemana ya, lebih kepada upload. Album pribadi lebih ke yaitu pribadi seperti itu. Jadi pasti kalau menurutku orang-orang pasti lebih ngejar kontennya kan, pengen cari hiburan daripada yaitu tadi kayak pribadi. Kecuali mereka benar-benar udah ngefans sama orangnya nih, pengen tahu lebih lagi. Biasanya mereka baru ke Instagram kayak gitu sih yang aku rasain. Tapi mengenai segmen market, ada yang bilang kalau orang TikTok itu segmennya lebih di bawah Instagram, bener nggak sih? Di bawah Instagram ini usianya? Enggak, bukan artinya tingkat sosial statusnya. Kalau banyak, TikTok ini bukan, it's not my type. Ada beberapa orang yang kalau saya ngobrol itu dengan arti it's not my type dalam arti you know what I mean ya. It's not my thing. Mungkin karena stereotipnya orang TikTok sama dengan joget-joget. Tapi bukannya memang itu dulu dibuat kayak gitu ya? Memang, bener. Aku sendiri dulu waktu tahun-tahun 2018, aku ngeliat TikTok, apa sih? Alay nari-nari gak jelas gini-gini ini ngapain gitu. Ternyata tiba-tiba waktu corona ini kok banyak yang main gitu. Aku akhirnya iseng-iseng download gitu. Awalnya sama aku juga bikin konten seperti mereka yang nari-nari lah apa segala macam, main-main jari segala macam gitu. Terus aku baru mulai mikir, nah kalau aku bikin gini apa bedanya sama orang lain gitu kan. Apa spesialmu ya? Iya sama aja gitu kan. Di scroll sama semua gitu. Akhirnya coba aku bikin yaitu yang gak perlu ngafalin gerakan, yang gak perlu ngedit-ngedit. Ya aku bacot akhirnya. Ngomong, itu tadi yang aku bikin ngajarin bahasa Inggris itu. Ternyata malah laku kayak gitu. Jadi kalau itu keywordnya itu apa? Matamu itu ya? Kalau nggak ada itu ya nggak lucu loh ya. Iya sih, orang-orang taunya aku itu kayak iki sinyo-sinyo ketokane Chinese lah kok ngomongnya Jawaan meso-meso kayak gitu. Itu mungkin yang bikin aku menarik itu sih. Tapi kan kamu nggak meso tau, sebatas cuma itu aja kan. Meso sih, kadang-kadang lek butuh kayak lucu ini aku meso sih. Tapi sebetulnya ya meso di Surabaya itu sudah bukan lagi kata-kata yang jorok gitu ya. Menurutku atau kata-kata yang jelek ya. Jadi kayak bahkan aku nih ngeliat ya, kalau sesama temenku ya, sama temen nih, antar satu orang dengan satu orang manggilnya ya Cuk gitu ya. Sudah kan namanya lagi. Terus dia balik lagi ya Cuk gitu. Jadi sudah tidak lagi ya. Lebih ke tanda pertemanan dekat sih kalau menurutku sekarang. Kalau deket baru berani kayak Cuk segala macam. Nah ini yang lucunya ini subscriber. Kalau orang Surabaya ini ya, dia tahu kapan menggunakan kata-kata Cuk ini supaya tidak ditonjok orang, dia tahu loh ya. Tahu, benar. Dengan kata-kata yang sama kamu bisa dirangkul, dengan kata-kata yang sama kamu bisa ditonjok. Benar. Menarik loh kata-kata ini ya. Menarik. Tapi di zamanku dulu banyak kata-kata yang tidak layak diucapkan, tapi sekarang sudah jadi biasa itu ya. Apa tuh? Bangsat, anjing, matamu. Iya kan? Iya. Nah, kalau orang Jakarta ngomong anjing lu itu biasa ya? Biasa ya. Keren kelihatannya ya, kayak satu friendship gitu, kayak cuknya kita ya. Kalau Jakarta kan anjing lu. Iya, benar. Tapi kalau di Jawanya kok jadi kasar ya, asu lu gitu loh ya. Iya enggak sih? Iya sih. Ya, mungkin gitu, kayak tiap daerah budayanya beda-beda. Jadi penggunaan katanya mungkin juga beda-beda juga gitu. Nah, terus kenapa sih terus kata-kata anjay itu enggak boleh? Anjay. Nah, itu saya juga kurang tahu sih. Menurut saya sih anjay kan kayak nunjukin sesuatu yang kagum gitu sih kalau menurutku. Kayak misalnya aku lewat nih depan Madam Chang. Ini semoga nggak ada masalah ya? Nggak ada. Aman kok harusnya. Misalnya lewat nih, gedungnya gede kan. Anjay besar kan gitu. Dari kata apa sih sebetulnya? Katanya mereka itu diplesetkan dari kata-kata anjing. Padahal kalau anjing, kata-kata anjing semua aja nggak ada yang protes. Iya. Kalau menurut itu kan lebih ke penggunaannya kan kayak gimana. Walaupun kata anjing, anjingnya lucu. Apakah itu kasar? Enggak kan? Enggak sih, tapi kalau ngomong asunya lucu kok aneh ya. Asune lucu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak, biasa aja. Apa akun yang telinganya rada sensitif ya? Asumu lucu ya? Enggak sih. Enggak kasar. Oh iya, kalau temnya itu. Tapi kalau kamu ngomong sama temen lebih asu kon atau anjing lu gitu loh. Kalau ke temen sih menurutku tetap biasa aja ya. Kalau ke orang yang enggak kenal kasar gitu. Asu kon, waduh kok. Ini ya apa?
mencong pipimu. Iya. Oke, kita rada sedikit serius berbicara mengenai konten kreator. Kamu punya background nggak sih mengenai konten, membuat satu konten yang baik dan benar itu apa? Background untuk membuat konten yang baik dan benar. Background ini apa contohnya? Background artinya, kamu kan sekolah hotelier nih. Apakah kamu pernah ngambil kursus untuk membuat satu ngedit video, menggabungkan satu, bagaimana caranya kamu membuat copywriting yang baik dan benar, ilmu-ilmu marketing? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi semua otodidak ya? Iya. So basicnya apa di dalam konten kreator supaya, sekarang gini contohnya. Ajarannya nih Papa Chang main TikTok supaya bisa FYP. So apa sarannya? Kalau aku bikin apa yang menurut Papa Chang, apa yang Papa Chang suka pertama, apa yang Papa Chang paling bisa kedua, itu. Udah, jalanin itu terus. Dan itu yang ketika kamu ada acara ngajarin orang ya itu yang kamu ajarkan. Iya, beberapa kali diundang webinar sama yang aku omongin. Apa yang kamu suka dan apa yang kamu paling bisa. Gitu. Oke. Kalau sekarang nih pertanyaannya kamu diundang misalkan oleh Madam Chang. Gimana nih membuat satu konten yang menarik untuk Madam Chang? Jadi patokannya itu apa di dalam meng-create satu konten itu sebetulnya? Patokannya? Kan nggak bisa, karena aku suka menari, tak buat gaya menari, tak buka. Apa yang kamu gali terlebih dahulu dari seorang konten kreator untuk menjadikan satu materi? Iya sih, kalau menurutku tetap balik ke itu, yang kamu suka apa dan apa yang kamu bisa. Misalnya, Madam Chang nih. Madam Chang nih misalnya. Minta kamu endorse. Oke. Terus apa yang akan kamu lakukan? Aku bikin sketsa komedi sih. Drama gitu. Why? Karena kebanyakan kontenku pertama itu. Oke. Dan menurutku itu salah satu yang paling laku dari channelku, dari TikTokku kayak gitu. Oke, artinya ketika orang minta endorse tidak serta-merta, aku gak mau kayak gitu, aku mau kayak gini. Bisa kamu tolak? Bisa. Kalau benar-benar gak sesuai sama diriku, tak tolak biasanya. Karena akhirnya tidak sesuai dengan fit-fitnya kamu ya? Bukan gak sesuai sama fit, lebih ke arah gini. Kamu ngontek aku nih, otomatis harusnya kamu cocok dong dengan cara pembawaan kontenku. Tapi abis kamu kontak aku, minta bikin kayak gini. Yang mungkin sesuai sama konten kreator lain. Lah buat apa kamu ngontek aku kayak gitu? Oke, jadi itu ya. Jadi kalau mau ya dengan warna seperti aku. Iya. Tapi kontennya kira-kira pesannya itu yang bisa diterima. Bener, gitu kan ya. Kayak maksudnya anggaplah misalnya Stanley Ho nih, trademarknya Surabayaan. Kontennya lucu-lucu komedi. Ngomongnya medok miso-miso misalnya gitu. Terus aku disuruh bikin konten misalnya ngomongnya nggak boleh medok lah. Ngomongnya pakai bahasa Jakarta lo gue. Ya jangan konteks saya gitu. Gitu maksudnya lebih ke arah gitu sih. Tapi banyak nggak sih perusahaan yang kontak kamu kemudian bilang, tolong ya nanti ojo miso-miso gitu. Ada nggak sih? Oh iya sih. Pasti. Kalau endorse nggak mungkin miso-miso sih. Tapi ada nggak yang memang, nggak apa-apa kamu mau miso mau apa? Ada nggak sih? Ada. Kalau nggak usah sebut merek sih, produk apa itu? Kopi kalau nggak salah waktu itu. Ada kopi. Itu malah mereka bilang kalau bisa pakai ini ya kata-kata Surabayaan khasnya gini gitu. Karena mungkin memang pasarnya ya. Mungkin pasarnya. Tapi kemudian kalau orang tanya, pasarmu itu sebetulnya kamu tahu nggak followermu itu siapa aja? Paling banyak seumuranku sih memang. Umur SMA kuliah yang aku lihat di analitik ya paling banyak itu seumuranku sama anak-anak SMA. Kedua yaitu anak-anak SMP SD ke bawah. Dan baru itu yang lain-lainnya yang kayak susu ayai, baru anak kecil-kecil itu lebih sedikit gitu. Jadi ya 20 sampai 25 lah yang paling banyak lah ya. Iya segituan lah. Nah, 18 sampai 25. 18 sampai 25. Yang ini yang menarik nih. Jadi datang dengan dikawal oleh teman-temannya. Kenapa kok enggak kemana-mana Solo? Sepi bapaknya. Kok bisa jadi Steven? Misalnya anggaplah aku dari Sidoarjo kan rumahku nih, ke sini sendirian gitu. Kok sedih gitu? Loh, mereka memang di mana ya rumahnya? Kalau mereka kebanyakan anak-anak timur. Di timur kebanyakan rumahnya. Aku sendiri Sidoarjo. Oh, jadi langsung ketemu di sini gitu tadi. Oke. Gitu. Jadi seneng ya lebih rame-rame ya. Iya, jadi biasanya kita misalnya habis ada kayak ginian, ibaratnya habis ada kerjaan di mana, lanjutlah kita jalan kemana atau makan di mana kayak gitu. Setiap hari jalan? Enggak setiap hari, paling seminggu 2-3 kali lah.
gitu. Jadi lebih jarang di rumah ya? Ya lumayan. lumayan. Mungkin kalau masih kuliah sering di rumah sih, tapi kan udah libur semester kan, jadi ya lumayan banyak perginya gitu. Ya ini yang lucu ya kalau kamu bicara libur semester. Saya itu pada waktu ngisi kelasnya kamu itu kan Mem Regina ini ada sampaikan, ini ada TikToker terkenal ini. Saya itu nggak ngeh sama sekali sampai pada saatnya kamu nge-tag aku, oh alah itu kamu toh. Why so quiet? Itu balik lagi, introvert. Aku kalau di kelas di kuliah diem. Tapi kalau waktu sebelum ada pandemi di sekolah di kuliah juga diem. Gimana ya? Oh gini, kalau kelasnya kelas hotel agak lebih rame dikit. Kalau kelasnya kelas yang ekonomi yang gabung sama jurusan-jurusan lain, diem. Benar-benar diem. Dengerin doang gitu. Tapi kan orang yang lihat kamu enggak merasa tambah aneh ya? Ada yang nggak tanya, kok diem sih? Enggak ada. Kan naiknya baru-baru ini kan. Oh iya, belum kuliah ya. Nanti orang bisa kaget loh. Mungkin. Artinya loh, biasanya lo kamu diem. Tahu-tahu, ini tak temanku Hau ini. Mungkin. Nggak tahu lagi. Emang aku kalau di kelas itu sih nggak terlalu rame sih, diem memang. Seperti itu. Ke depan, apakah mau diprofesionalkan ini? Content creator. Artinya punya kantor, punya orang marketing, punya satu SOP yang lebih benar, punya manajer, punya... Sekarang kan semua kamu handle sendiri kan? Iya. Mulai dari orang menghubungin kamu, janjian, sampai membuat produk, sampai semuanya kan? Iya. Harusnya iya. Harus ada timnya. Do you think bisa jauh lebih besar? Kenapa? Akan jauh lebih besar. Harusnya iya. So why you don't do it ASAP? Karena aku ngerasa ini kan masih kuliah juga aku. Belum bisa benar-benar full time di sini. Terus juga yang aku rasain selama ini aku masih handle sendiri, masih ngatasi sih gitu. Bahkan masih banyak waktu nganggurnya gitu. Jadi ya kalau aku ada tim kan otomatis aku harus bayar dong gitu. Bayarin mereka gitu. Kalau bisa aku ambil semuanya kenapa enggak gitu. Untuk saat ini gitu. Iya. Satu saat akankah TikTok ini dimonetize? Harusnya iya sih menurutku. Kenapa ya? Dia jauh lebih besar dan lebih cepat sampai diperebutkan dua negara iya, kan gitu. Kalau menurutku harusnya sih dia nggak lama lah harusnya. Harusnya dia bakal ada monetize sih. Kalau karena memang nggak ada iklannya ya. Iklan di TikTok. Iya, artinya kan beda ya. Kata kita ketika di YouTube itu, ketika orang mau lihat kontennya kadang-kadang iklannya kan keluar. Iya. Dan kemudian berjalannya dengan waktu, iklannya keluar lagi. Iya. Nah, kalau TikTok enggak ada. Cuma 1 menitan kan? Iya 1 menitan. Nah terus orang yang masukkan lagu di situ itu bebas ya, nggak ada royaltinya. Artinya. Nah itu aku kurang tahu sih kalau itu. Kurang tahu kalau. Misal artinya begini nih. Oh tolong dong Madam Chang buatin satu materi yang bagus. Kan kamu nggak ngambil lagu-lagu yang cocok di situ kan, dan kemudian dikomersialkan, tak pakai. Karena aku ini beli dari kamu soalnya kan, produknya kamu dari TikTok. Ini bisa masalah nggak? Siapa yang akan bakal kena masalah mengenai royalti? Kurang tahu juga. Soalnya kadang-kadang yang lucu ya, kalau saya ini buat, saya ini suka ngedit pakai TikTok, ya, karena pilihan lagunya banyak. Benar. Dan jarang di reject sama IG. Benar. Iya kan? Iya. Tapi kalau masukkan nggak pakai TikTok, gampang terus langsung termute atau nggak boleh naik. Iya, kena copyright segala macam. Turunin ya. Tapi memang lebih banyak pilihannya ya. Di TikTok iya sih, dan gampang kan ngedit itu kan, masukin lagu kayak cepet gitu, gampang ngedit. Iya, enak sekali cara ngedit masukkan. Aku paling seneng. Jadi saya ini punya TikTok sebetulnya sudah 3 tahun yang lalu loh. Cuma pertama main saya ya nggak ngerti ya, melok saya satu post yang pertama itu kalau nggak salah lagu apa potong bebek gitu malah, potong bebek. Jadi terus saya berhenti, tahu-tahu loh ini kok bisa booming ya? Iya. Dan tidak semudah yang dibayangkan gitu loh, tidak semudah yang dibayangkan karena ya nggak mungkin Papa Chang nari-nari kan, nah semua. Tapi yang saya seneng ini ya, sekarang sudah nggak musim ya, yang tangan bisa apa ini? Apa tuh? Gerakannya bisa niru-nirukan tangan loh ya. Tangannya tuh enak sekali gitu, pernah tahu ya? Apa itu? Gak tahu aku. Jadi gerakan tangannya itu sangat sulit. Sangat sulit. Jadi kamu di challenge untuk bisa menirukan gerakan itu.
Belum tahu sih. Sekarang saya sudah jarang lihat yang kayak begitu. Yang banyak itu adalah sekarang apa ya kalau duet ini ya, yang lagi ini. Tren lagunya ya? Enggak, duetnya ini apa? Sekarang apa? Duet apa atau Gak kan ada sih. nih tren-trennya. Sekarang kamu lihatnya tren apa yang sekarang paling tren di TikTok? Tren sekarang, kemarin apa ya terakhir itu? Lagu Filipin kalau nggak salah, yang gerakannya teng teng. Jadi kamu mesti cari terus ya? Aku nggak ngikutin sih jujur ya Pak. Oh kamu don't care about trennya apa Nggak ngurus, aku kan bikin konten sendiri. Oh iya. Tapi seling-selingan juga apa biasanya? Ada, mungkin kalau benar-benar rame banget atau teman-temanku pada bikin ya aku ikut-ikutan bikin. Tapi jarang sih, biasanya aku selalu bikin kontenku sendiri. Jadi kadang ngumpul nih sama teman-teman TikTok nih ya. Oh ayo bikin ini. Apa itu? Nggak ngerti aku gitu. Oke. Nggak ngerti gitu. Oh iya karena memang kamu FYP-nya bukan karena ngikut tren, Bener, karena kamu iya. bener-bener Karena kontenku sendiri. originality-nya Iya, kamu ya. bener. Oke menarik banget, seneng banget. Saya itu sebetulnya mulai pertama kali itu sudah kepingin. Tapi berjalannya dengan waktu terus lupa sampai ketahuan waktu di UKP itu. Wah pingin langsung tak DM itu. Iya, seneng banget, terima kasih. Sama. Pesan-pesannya apa lagi nih? Kepada teman-teman, kepada calon-calon TikToker yang baru. Pokoknya teman-teman kalau yang mau jadi content creator lah, nggak harus TikTok lah, mau YouTube, mau Instagram terserah. Itu balik lagi ke kata-kataku tadi, buatlah yang kamu suka dan buatlah apa yang kamu paling bisa. Nggak usah ngikutin teman-temanmu misalnya, oh si A naik gara-gara video ini, aku ngikut-ngikut ke sini. Oh si B naik gara-gara ini, aku ngikut ke sini. Belum tentu setiap orang tuh punya kesempatan di yang sama gitu. Mungkin kamu bakal naik kalau misalnya kamu nyanyi. Ada yang naik karena nari, ada yang naik karena bikin komedi kayak aku. Beda-beda. Jadi menurutku bikinlah apa yang kamu suka dan yang kamu paling bisa di situ. Jadi walaupun nanti feedbacknya nggak langsung gede, walaupun viewersnya nggak langsung gede, followersmu nggak langsung banyak, at least kamu bikin sesuatu yang kamu suka. Jadi nggak ada perasaan kayak aku harus bikin soro-soro, viewersnya saat gini. Nggak bakal ada perasaan itu. Ya seperti itu teman-teman. Oke, thank you. Tak doain makin sukses, makin Amin, sukses. Yang amin. harus diingat mungkin harus rendah hati, Amin. be wise, invest wisely, jangan gampang-gampang masukkan duit di mana-mana. Iya, Karena di luar sana itu banyak monster yang siap setiap saat sikat uangmu. Yes. Terima kasih. Salam bertahan hidup. Terima kasih juga udah diundang Bapak Cang. Jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalain. Sampai ketemu. Salam bertahan hidup.